wabarakatuh. Saya Risa Andriani, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada video ini, saya akan menjelaskan terkait dengan layanan perpustakaan dan jasa referensi, yang merupakan salah satu subtopik dari mata kuliah Manajemen Perpustakaan. Pertama-tama saya akan menjelaskan terkait dengan layanan perpustakaan. Yang pertama yaitu pengertian layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas dalam memberikan jasa layanan kepada pengunjung perpustakaan tanpa membedakan status sosial, ekonomi, kepercayaan maupun status lainnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan terkait dengan unsur-unsur layanan perpustakaan. Di sini unsur-unsurnya ada 6. Yang pertama yaitu layanan dan fasilitas perpustakaan. Yang kedua yaitu sumber-sumber informasi perpustakaan. Yang ketiga yaitu dana perpustakaan. Yang keempat, staf perpustakaan. Yang kelima yaitu pendidikan penggunaan perpustakaan, dan yang keenam adalah kerjasama. Yang ketiga, saya akan menjelaskan terkait dengan layanan perpustakaan. Di sini, layanan perpustakaan ada 3. Yang pertama yaitu layanan teknis. Layanan ini biasanya berupa pengadaan dan pengolahan bahan pustaka, serta menginformasikan bahan pustaka yang telah diolah. Yang kedua yaitu layanan pemakai. Biasanya layanan ini yang berhubung langsung dengan pengguna perpustakaan. Yang ketiga yaitu layanan administrasi. Layanan administrasi di sini terdiri atas 2 kategori. Yang pertama yaitu layanan administrasi untuk perpustakaan atau staf perpustakaan, dan administrasi untuk penggunaan perpustakaan. Yang keempat, saya akan menjelaskan terkait dengan sistem pelayanan perpustakaan. Sistem pelayanan perpustakaan di sini dibagi atas 2. Yang pertama yaitu pelayanan terbuka. Pada sistem pelayanan terbuka, anggota atau peminjam dapat langsung memilih buku yang dikehendaki secara bebas pada rak buku. Yang kedua yaitu pelayanan tertutup. Pada pelayanan tertutup, para peminjam atau pengunjung tidak bisa secara langsung mengambil buku yang diinginkan pada rak buku, tetapi harus melihat dulu di laci kategori buku. Yang kelima, saya akan menjelaskan terkait dengan aktivitas layanan di sekolah. Yang pertama yaitu peminjaman bahan pustaka, baik buku-buku yang menunjang kegiatan belajar, mengajar maupun buku-buku fisik seperti cerita adat dan novel. Yang kedua yaitu menyediakan sumber-sumber informasi bagi murid dan guru, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan murid dan guru tentang berbagai bidang ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu sekolah mempunyai perpustakaan sekolah yang dikelola baik ditempatkan dalam ruangan yang cukup besar dengan fasilitas yang memadai, dapat mengadakan jam perpustakaan. 4. Melayani kebutuhan pelajar dalam kelas. 5. Memberikan pelatihan kepada anak. Yang keenam yaitu bimbingan minat baca. Yang ketujuh yaitu layanan pemesanan buku. Yang kedelapan adalah layanan fasilitas komputer dan internet seiring perkembangan zaman. Yang kesembilan yaitu layanan audiovisual. Yang ke-10 yaitu peminjaman makalah. Dan yang terakhir atau yang ke-11 yaitu layanan storytelling. Yang kedua, saya akan menjelaskan terkait dengan jasa referensi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian layanan referensi. Menurut Lois Suarez, pelayanan referensi merupakan bagian pelayanan perpustakaan yang tugasnya menginterpretasikan
seluruh koleksi perpustakaan untuk kepentingan pemakainya. Kedua, saya akan menjelaskan terkait dengan fungsi layanan referensi. Di sini fungsi layanan referensi ada 6. Yang pertama yaitu fungsi pengawasan, yang kedua yaitu fungsi informasi, yang ketiga fungsi bimbingan, yang keempat fungsi instruksi, 5 fungsi bibliografis, dan yang keenam yaitu pemilihan dan penilaian. 3. Saya akan menjelaskan terkait dengan tujuan layanan referensi. Di sini tujuan layanan referensi ada 3. Yang pertama yaitu mengarahkan pemakai perpustakaan menemukan informasi yang dibutuhkan dengan tepat dan cepat. Yang kedua yaitu memampukan pemakai perpustakaan menelusuri informasi dengan menggunakan berbagai pilihan sumber informasi yang lebih luas. Yang ketiga yaitu memampukan pemakai perpustakaan menggunakan seluruh koleksi bahan perpustakaan dengan tepat guna. Keempat, saya akan menjelaskan terkait dengan tujuan layanan referensi. Yang pertama yaitu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan umum yang masuk di perpustakaan layanan referensi. Yang kedua yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan pengguna dengan menggunakan koleksi referensi yang ada. Yang ketiga yaitu membantu pengguna menelusuri koleksi referensi dan mencari informasi pada koleksi referensi tersebut. Yang keempat yaitu membimbing pengguna dan menggunakan koleksi referensi apabila pengguna tersebut tidak mengetahuinya. Kelima, saya akan menjelaskan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi layanan referensi. Faktor-faktornya ada 3. Yang pertama yaitu jasa dasar, yang kedua yaitu jasa yang lazim diberikan, dan yang ketiga yaitu jasa yang jarang diberikan. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan saya terkait dengan layanan perpustakaan dan jasa referensi. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.